Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas beberapa soal soshum, terutama di subtes sejarah dan juga geografi, yang kita bahas dari beberapa soal yang diduga berasal dari soal-soal tahun sebelumnya. Jadi kita mulai dari soal pertama untuk pelajaran sejarah. Faktor penyebab runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia adalah. Untuk mempelajari ini kita bahas tentang pendudukan atau kolonial Belanda di Indonesia itu dimulai dari tahun 1600-an, di mana pemerintahan atau armada dagang Belanda tiba ke Indonesia, melakukan perdagangan, kemudian untuk meningkatkan atau menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, pihak kolonial Belanda itu mendirikan VOC. Tujuan dari salah satu pendirian VOC ini adalah untuk mengurangi persaingan antara pedagang Belanda, kemudian juga karena wilayah yang mau diperdagangkan besar dan beberapa wilayah mengalami penolakan dan peperangan, pemerintah Belanda mengalami kekosongan kas, sehingga ketika mengalami kekosongan kas, salah satu faktor yang mendorong pendirian VOC adalah ini. Jadi VOC digunakan untuk memonopoli perdagangan sehingga dapat mengisi kas Belanda sehingga bisa digunakan kembali untuk membangun armada perang dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke tahun 1939 itu terjadi ketika Jepang mulai melakukan ekspansi, mulai menyerang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Hawaii, kita kenal dengan nama Pearl Harbor. Kemudian Jepang melakukan penyerangan berturut-turut ke wilayah Asia sampai ke Asia Tenggara dan akhirnya tiba dan menyerang Indonesia di tahun 1942, yang ketika itu masih diduduki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Jadi ketika di tahun 1942 Jepang menyerang Indonesia, Belanda merasa terdesak dan menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Jadi faktor penyebab runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia adalah salah satunya invasi Jepang ke Indonesia yang menyebabkan Belanda menyerah tanpa syarat. Kita lanjut ke soal kedua. Masa Mesolitikum ya adalah periode perubahan penting dari masyarakat purba dalam bidang. Kita bahas tentang masa manusia purba itu ada 3 masa, yaitu pertama adalah Paleolitikum, dia disebut dengan zaman batu tua, Mesolitikum, zaman batu madia atau batu tengah, kemudian Neolitikum. Yang menjadi ciri khas di kehidupan masa Paleolitikum adalah masih kehidupan yang berpindah. Kemudian di Mesolitikum sudah mulai menetap, di Neolitikum sudah menetap dan terbentuknya organisasi. Kemudian di sini cara mengumpulkan makanan. Jadi masyarakat yang hidup pada masa tersebut belum bisa bercocok tanam ataupun memproduksi makanan sendiri, jadi mengumpulkan apa yang ada di hutan. Kemudian di Mesolitikum sudah mulai bercocok tanam. Dan di Neolitikum mulai berkembang teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia yang kita kenal nanti dengan beberapa kebudayaannya. Jadi kalau di masa Mesolitikum, kata kuncinya itu adalah kehidupan yang menetap. Berarti sudah mulai tinggal di gua ataupun ada tempat yang menjadi tempat tinggal disebut dengan hunian. Kemudian mulai bercocok tanam, berarti ada perkebunan dan pertanian. Maka kita pilih option C. Sementara kalau perburuan ini masih ciri khas dari Paleolitikum, sementara teknologi adalah ciri khas dari Neolitikum. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kritik terhadap teori Waisya dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara adalah bahwa kaum Waisya titik-titik. Jadi untuk memahami konsep ini, kita kenal dulu kasta-kasta yang ada di sistem agama Hindu. Kita mulai dari kasta Brahmana, kemudian kasta Satria, kemudian Waisya, dan Sudra. Jadi Brahmana adalah kasta yang diisi oleh para pemimpin agama dalam agama Hindu, para pendetanya. Kemudian Satria adalah para raja dan bangsawan, Waisya adalah para pedagang, dan Sudra adalah kasta yang terendah, kalangan rakyat jelata. Jadi dalam penyebaran agama Hindu dikenal beberapa teori. Pertama, kalau kita analisis, adalah teori Brahmana. Jadi agama Hindu itu dibawa oleh para Brahmana ke Indonesia. Ini cukup kuat karena memang kaum Brahmana adalah orang yang paling memahami kitab suci.
Teori satria adalah ketika mereka melakukan perjalanan dipimpin oleh para raja ataupun bangsawan. Biasanya orang-orang yang menjadi raja atau bangsawan itu memiliki karismatik sendiri, sehingga mudah mengajak atau membuat orang mengikuti jejaknya, sehingga bisa mengikuti masuk ke agama Hindu. Sementara satu lagi adalah teori Vaishya, bahwa yang aktif melakukan pelayaran itu adalah para pedagang untuk mencari rempah-rempah, berdagang, dan lain sebagainya. Tapi masing-masing juga ada kekurangannya, dan dalam hal ini kalau kita bandingkan terhadap teori-teori yang lain, teori Vaishya itu kan ada teori yang mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang. Kekurangannya adalah bahwa kalau kaum pedagang itu kurang memahami kitab suci kalau dibandingkan dengan kaum Brahmana. Jadi yang kita pilih adalah yang di option A. Kita lanjut ke subtes berikutnya di bidang geografi. Fungsi penting lapisan stratosfer bagi makhluk hidup di permukaan bumi adalah untuk, jadi kata kuncinya di sini adalah stratosfer, di mana kita tahu bahwa stratosfer itu adalah bagian dari lapisan-lapisan di atmosfer. Kalau ini adalah bumi atau bagian litosfernya. Kemudian lapisan yang paling pertama itu adalah troposfer. Kemudian kita kenal dengan stratosfer. Kemudian mesosfer. Kemudian ada ionosfer, termosfer, dan yang paling di luar adalah exosfer, yaitu luar angkasa. Troposfer adalah lapisan terjadinya cuaca seperti hujan, angin, dan sebagainya, awan. Di lapisan stratosfer yang paling penting itu adalah adanya lapisan ozon. Di mesosfer adalah bagian yang melindungi dari meteor, di mana meteor yang masuk ke bumi akan terkikis di lapisan mesosfer. Ionosfer berguna untuk jaringan radio. Jadi frekuensi radio akan dipantulkan di ionosfer untuk bisa menjangkau wilayah yang lain. Sementara di termosfer biasanya ditempatkan satelit. Sementara exosfer itu adalah wahana luar angkasa ya. Jadi kalau kita bahas stratosfer, yang kita bahas adalah ozon yang fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dari sinar matahari. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut. Karakteristik hujan akibat pemanasan global yang sering menimbulkan banjir dan tanah longsor adalah, kalau kita bahas masing-masing definisinya, frekuensi hujan itu berarti seberapa sering hujan dibandingkan hari hujan dibandingkan hari tidak hujan. Ini adalah salah satu karakteristik yang membagi iklim menurut kalender musim kering maupun musim basahnya. Jadi kalau intensitas adalah seberapa deras, seberapa besar curah hujan yang timbul di suatu wilayah. Distribusi hujan adalah perbedaan hujan yang timbul di satu wilayah ataupun wilayah yang lain. Contohnya kalau kita katakan di Indonesia, distribusi hujan kurang merata. Kita bayangkan di wilayah-wilayah yang misalkan di Papua itu hujannya cukup tinggi, sementara wilayah-wilayah seperti di Nusa Tenggara mengalami hujan yang cukup kurang. Sementara kalau durasi kita bahas adalah berapa lama hujan itu turun dalam sekali periode hujan ya. Jadi kalau yang menyebabkan banjir dan tanah longsor itu yang mendasarinya adalah salah satunya adalah intensitas hujan, dimana kalau tiba-tiba hujan cukup deras tiba-tiba, biasanya tanah tidak mampu menampung air yang turun dan akan menimbulkan erosi yang akibatnya nanti menimbulkan banjir dan tanah longsor. Kita bahas lagi tentang negara yang paling sesuai dipetakan dengan proyeksi kerucut. Untuk proyeksi ini sendiri, peta ya, diproyeksikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah proyeksi planar, kemudian proyeksi kerucut, dan yang ketiga adalah proyeksi silinder. Proyeksi planar cocok untuk daerah-daerah yang berada di kutub, kerucut untuk daerah-daerah yang lebih besar dari 45 derajat lintang, sementara silinder untuk daerah-daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa atau daerah tropis. Nah, kalau kita perhatikan, proyeksi kerucut ini adalah daerah-daerah yang berada di lintang 45, biasanya mencakup daerah Amerika, Eropa, kemudian juga di Amerika Selatan. Maka kita pilih jawabannya adalah yang option C, Prancis. Karena negara India, Meksiko, Singapura, dan Timor Leste masih berada di bawah 45 derajat, masih berada di wilayah khatulistiwa. Jadi ini beberapa soal yang bisa kita bahas, yang bisa kita review kembali di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu yang mengikuti ujian seleksi di UNS.
maupun kalau ada teman-teman yang mengikuti ujian mandiri di PTN lain, semoga materi ini bisa digunakan sebagai bahan referensi belajar yang baik untuk membantu kamu mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam menghadapi seleksi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.